Yang membantah bahwa itu bukan kadernya, dia itu bukan orang dan lain-lain. PKB, ada yang mengatakan bahwa itu bukan kader PKB gitu. Dibantah lagi dengan Pak Jarod gitu bahwa itu bukan kader PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ali Mahdi di acara Tadabbur Pasaan. Pemirsa Tadabbur, kemarin sempat kita tadabbur dan usik tentang kasus UTT di Nganjuk ya. UTT. KPK bekerjasama dengan Bareskrim Polri meng-UTT Bupati Nganjuk gitu. Novi Rahman Hidayat ya, kalau nggak salah namanya. Pemirsa Tadabbur, ini menarik pemirsa. Tidak biasa dengan ketika orang meraih sukses, tidak biasa ketika seseorang meraih kesuksesan, meraih prestasi yang sangat luar biasa. Banyak orang yang justru mengaku-ngaku, banyak organisasi yang mengaku-ngaku ini adalah kadernya, ini adalah orangnya, ini adalah saya kenal dengan dia, saya dekat dengan dia, saya pernah bersama dia, gitu. Itu ketika momen-momen meraih sebuah kesuksesan, meraih sebuah prestasi besar gitu ya, yang mengharumkan nama baik Indonesia, yang mengharumkan nama baik organisasi dan lain-lain, biasanya itu banyak orang yang mengaku meskipun memang betul-betul mempunyai sejarah kebersamaan gitu ya, ataupun yang sebetulnya hanya sekedar kenal atau tidak dan macamnya, itu juga justru banyak yang lebay gitu ya, mengaku bahwa dia adalah teman saya, dia adalah organisasi saya, dia adalah kader saya, dia adalah pernah di sini, pernah di situ. Dan itu ketika momentum orang meraih sukses, orang meraih prestasi yang mengharumkan namanya dan lain-lain. Beda dengan Bupati Nganjuk ini, setelah viral diberitakan bahwa beliau kena UTT KPK bersama Bareskrim Polri terkait dengan dugaan jual beli jabatan gitu ya. Ini semua banyak yang membantah bahwa itu bukan kadernya, dia itu bukan orang dan lain-lain. PKB, ada yang mengatakan bahwa itu bukan kader PKB gitu. Itu sempat dikatakan oleh salah satu pengurus PKB, entah pusat atau siapa ya, Lukman Hakim namanya kalau nggak salah saya. Dibantah lagi dengan Pak Jarod gitu bahwa itu bukan kader PDIP. Karena Lukman Hakim mengirimkan sebuah video, ada video yang menegaskan bahwa Pak Novi ini adalah kader PDIP di salah satu acara apa gitu ya, katanya video itu saya kutip di salah satu berita di, kalau nggak salah di Kompas ya, kalau Kompas apa ya tadi ya, dan lain-lain. Banser juga membantah gitu ya. Banser membantah bahwa dia adalah kadernya. Jadi banyak yang bantah bahwa dia itu adalah orang. Bahkan mudah-mudahan tidak ada yang muncul besok atau lusa bahwa Pak Novi ini adalah bukan saudaranya ini, bukan saudara itu. Mudah-mudahan tidak. Begitu pemirsa, ini penting untuk kita tadabburi. Perjalanan sosial ini, perilaku sosial itu sering memang sulit untuk kita mengerti gitu ya. Meskipun itu nyata, realitas terjadi, tapi memang sering ada sesuatu yang kebalik ketika orang itu memang jelang
meraih sebuah sukses, banyak orang yang justru merapat dan mengaku dekat, mengaku bahkan mengaku kader dan lain-lain. Tapi ketika semacam ini justru banyak yang justru tidak mengakui dan lain-lain sebagainya. Semua itu adalah sebuah fenomena sosial, fenomena politik, realitas politik yang sering kita saksikan dan kita dengar gitu ya. Entah bagaimana, kenapa itu terjadi. Nah ini yang penting untuk kita tadaburi. Kenapa itu terjadi? Kita tadaburi itu. Bicara urusan bupati, bicara masalah lelang jabatan, bicara masalah mutasi jabatan di birokrasi, di UPD kabupaten kota, gubernur dan lain-lain, bahkan juga di kementerian. Kemarin sudah kita usik bahwa itu memang desas-desusnya sudah menjadi rahasia umum, itu memang tidak gratis tidak gratis Kalau demikian adanya, maka apa yang dilakukan oleh Bupati Nganjuk ini sebetulnya sesuatu yang lumrah gitu. Sesuatu yang lumrah sebetulnya, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa mutasi jabatan dan lain-lain itu memang tidak gratis, entah kemana itu sebetulnya. Tapi desa-desa itu santer dan sudah menjadi rahasia umum. Itu mirsa tadabur. Tapi lagi sedang apesnya saya Pak Novi ini di Nganjuk gitu ya, ditangkap bersama, kena OTT bersama Pak camatnya dan lain-lain. Pak Kadis, saya tidak baca Kadis, tapi ini camat-camat yang kita. Ini sangat luar biasa, pemirsa. Sudah kena tangkap, sudah kena apes seperti itu. Saya tidak membela Pak Novi, enggak membela, tapi ini sekedar tadabur saja kepada semua pemirsa gitu ya, khususnya kepada yang sedang jadi bupati, yang sedang jadi kepala desa, sedang jadi anggota dewan dan lain-lain. Kalau sudah apes semacam ini, sudah tidak diakui sebagai kader partai, sudah tidak diakui oleh organisasi dan lain-lain, kena tangkap lagi. Sudah kena tangkap gitu ya, sudah kena tangkap, apes. Apa yang dilakukan itu sebetulnya menjadi rahasia umum bahwa itu lumrah dilakukan di mana-mana gitu ya. Meskipun memang secara hukum tidak boleh, hukum negara tidak membolehkan, hukum Allah juga mengharamkan itu sebetulnya. Tapi itu sudah menjadi desas-desus dan menjadi realitas yang terjadi di mana-mana sebetulnya. Rahasia umum, kena tangkap masih tidak diakui sebagai kader partai. Meskipun sebetulnya di banyak media ya di videonya itu dia ngaku sebagai kader PDIP, ada salah satu media yang menulis bahwa Pak Novi ini justru tercatat sebagai pengurus DPW PKB Jawa Timur, entah di bidang apanya, tapi ada yang menulis seperti itu. Nanti bisa ditayangkan di sini gitu ya. Ini menarik. Tapi mudah-mudahan ini betul-betul apa yang kemarin saya anjurkan kepada Pak Bupati Nganjuk ini, untuk mudah-mudahan ini adalah sesuatu jalan untuk bagaimana titik balik, untuk bagaimana lepas dari dunia kotor seperti itu, Pak Bupati. Ini yang menjadi tadabur hari ini pemirsa. Kalau sedang meraih sukses, orang berkerumun, mengaku dekat, mengaku berperan besar dalam kesuksesannya, meskipun tidak berperan. Kalau itu banyak sekali seperti itu. Coba bayangkan. Bagi teman-teman yang sudah sekarang menjadi pejabat, baik anggota dewan atau bupati yang lain, ketika ketemu orang, meskipun orang itu tidak membantu waktu praktik pencalonan, tapi dia biasanya mengaku saya ini mendukung ajunan. Bulan ini dukung ajunan. Itu biasanya. Kalau meraih sukses, tapi seperti ini justru sebaliknya yang terjadi. Ini penting untuk kita tadaburi, penting untuk kita kiki, penting untuk kita
muhasabah gitu ya. Kenapa kok seperti ini perilaku sosial ini? Kenapa? Tidak bukannya sangat sosial, ini perilaku politik. Kenapa semacam ini? Mungkin seandainya Pak Bupati Nganjuk ini meraih prestasi besar dalam mengelola Kabupaten Nganjuk yang itu mengharumkan Nganjuk dan mengharumkan Indonesia, mendapatkan penghargaan apa di tingkat dunia, meraih penghargaan apa di tingkat internasional gitu ya. Mungkin beda. Partai-partai akan mengaku, organisasi akan mengakui bahwa ini adalah kadernya, mungkin gitu. Mungkin saja gitu ya. Karena memang polanya semacam itu, Mirsa Tadabbur. Pola perilaku sosial politik yang terjadi semacam itu. Kalau orang berprestasi besar itu semua orang seorang-orang tanpa dipandu, tanpa dikomando itu mengaku, merapat dan mendekat. Tapi kalau sedang susah dan kena semacam ini, musibah semacam ini, bahkan ini adalah dianggap memalukan dalam macamnya, semua pihak dan macamnya itu menghindar, tidak mengakui, bahkan sangat tidak mengenal gitu. Ya Allah. Itu Mirsa Tadabbur. Mudah-mudahan apa yang dialami oleh Bupati Nganjuk ini bisa menjadikan bahan muhasabah kepada semua politisi dan kepada semua pejabat gitu ya, bahwa pengakuan itu terkadang dibutuhkan sebagai bentuk pembelaan gitu ya. Terkadang juga pengakuan itu memang tidak dibutuhkan kalau memang betul-betul memang tidak perlu untuk diakui. Itu Mirsa Tadabbur. Maka berhati-hatilah para politisi dan lain-lain sebagainya, dan para pejabat teman-teman yang lain. Kejam kayaknya. Atau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sudah biasa gitu ya. Tapi rasa-rasanya gimana gitu. Mirsa Tadabbur, sampai detik ini saya masuk rekaman kayaknya Pak Bupati sedang maraton juga diperiksa kayaknya di Polri ini di Mabes, dan ada kurang lebih 7 orang yang diresmikan menjadi tersangka, dan masih tetap ruang masuknya adalah jual beli jabatan gitu ya, dan informasi dari beberapa media ada beberapa uang itu yang disita yang menjadi alat bukti, entah berapa ratus juta, jumlah tepatnya saya kurang tahu, nanti bisa ditayangkan di sini. Mudah-mudahan semua ini menjadi sebuah bahan muhasabah dan bahan tadabbur kepada semua pejabat, kepada semua bupati, tokoh-tokoh politik dan lain-lain, agar berhati-hati dalam ketika menjalankan tugas kenegaraan, ketika diberikan amanah oleh negara untuk berhati-hati menjalankan dan berusaha dan berikhtiar sekuat mungkin untuk menjalankan sesuai dengan aturan perundangan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.